Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran komputer akuntansi bersama teacher Mira Karmila. Hari ini kita akan melanjutkan penginputan dokumen transaksi perusahaan Strawberry Salon and Spa. Sebelumnya Ananda buka terlebih dahulu file kita, yaitu Strawberry Salon and Spa. Di video sebelumnya kita telah menginput dokumen sampai ke dokumen nomor 12. Hari ini kita akan lanjut ke dokumen 13. Nah, anak-anak lihat kembali soalnya. Di dokumen 13 ini terdapat nota kontan. Nota kontan itu artinya penjualan atau pembelian secara tunai. Karena ini merupakan penjualan, kalau di Mayop itu kita input di modul sales. Kita buka sales ya, kemudian kita pilih enter sales. Di sini kita menjual tunainya kepada Giska. Jadi customernya kalian pilih Giska, use customer. Nomor nota kontannya atau nomor fakturnya di sini adalah NT001 pada tanggal 19 Januari 2013. Yang dijual kepada Giska di sini ada jasa maupun barang dagang. Yang pertama yaitu satu unit atau satu paket hair spa. Nah, jadi ini merupakan jasa. Kita menjual jasa hair spa kepada Giska. Harganya yaitu satu paket Rp30.000. Nah, Ananda perlu ketahui lagi kalau pajak yang kita gunakan untuk penjualan jasa itu adalah NT ya. Kemudian jasa yang kedua yang kita jual adalah satu paket body massage dengan harga per unitnya Rp80.000. Kemudian untuk selanjutnya kita melakukan penjualan barang, yaitu satu unit krim bat ginseng. Nah, ini barang dagang ya. Harganya adalah Rp25.000. Anak-anak, kalau kita menjual barang dagang maka pajaknya PPN karena nanti dikenakan pajak. Dan yang terakhir, kita menjual dua paket lulur mandi susu dengan harga per unit Rp25.000. Sehingga subtotalnya atau jumlah penjualan kita Rp185.000 ditambah dengan PPN-nya sehingga Rp7.500 ya. Kemudian total amount-nya Rp192.500. Nah, ingat kalau ini merupakan penjualan tunai, maka P2D-nya harus kita isi sebanyak total amount yaitu Rp192.500. Oke, balance due-nya sudah menjadi 0. Kemudian kita lihat jurnalnya di Ctrl R. Nah, di sini ada penerimaan kasnya ya, karena ini merupakan penjualan tunai. Jika sudah benar, maka kita klik OK dan kita record. Kemudian kita lanjut ke dokumen nomor 14, adanya nota kredit. Nota kredit artinya adanya penerimaan kembali barang yang telah kita jual. Jadi, retur penjualan. Retur penjualan ini tetap kita catat di modul sales, enter sales. Kepada siapa? Nah, kepada Giska barusan yang membeli ya. Giska membeli barang kepada kita, kemudian dikembalikannya lagi dengan nomor nota kreditnya NKR01 pada tanggal 20 Januari. Satu hari setelah dia membeli, dia kembalikan lagi ke kita. Berapa unit? Satu unit lulur mandi susu. Ingat ya, ketika kita ada retur, maka angkanya kita minuskan. -1 lulur mandi susu. Use item. Harganya Rp25.000. Sehingga totalnya menjadi Rp27.500. Jika sudah benar, maka kita lihat jurnalnya di Ctrl R, yaitu ketika ada retur penjualan maka piutang kita akan berkurang dan retur penjualan akan bertambah. Kemudian barang kita akan bertambah dan harga pokok
juga akan berkurang. Oke. Setelah total amount-nya sama dengan yang di soal, kemudian baru kita record. Nah, anak-anak, setelah di record, kalian klik register, karena ini merupakan retur ya. Kalian pilih return and credit-nya, kemudian apply to sales. Nomor ID-nya yaitu NKR 01 pada tanggal 20 Januari 2013. Kemudian kita tap saja sampai amount applied-nya terisi. Dan kemudian out of balance-nya 0. Kemudian baru kita record. Close. Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 15, yaitu adanya voucher kas kecil. Voucher kas kecil ini digunakan ketika adanya pembayaran-pembayaran yang jumlahnya relatif kecil. Di sini yaitu pembayaran listrik, telepon, dan air di kantor pos. Sehingga ketika ada pengeluaran kas, namun selain membayar utang dagang, kita catatnya di banking spend money. Nah, jangan lupa ganti pay from account-nya menjadi petty cash use account. Nomor voucher kas kecilnya yaitu VKK 003 pada tanggal 20 Januari 2013. Jumlah yang kita bayarkan 153.000. Untuk keterangannya, kalian buat pembayaran listrik, telepon, dan air. Nah, tap. Kemudian akun yang kita gunakan ketika membayar beban tersebut adalah electricity, water, telepon, expense. Kemudian tap saja dan kita lihat jurnalnya. Di debitnya electricity, water, telepon, kemudian di kreditnya petty cash. Oke, dan record. Cancel. Sekarang kita lanjut ke dokumen 16. Adanya bukti kas masuk karena kita menerima piutang dari Giska. Menerima piutang ini kita catatnya di sales receive payment. Kita pilih customernya Giska ya. Nah, nomor bukti kas masuknya yaitu BKM 004 pada tanggal 20 Januari 2013. Jumlah yang kita terima di sini Rp505.000. Nah, kita tap saja sampai amount applied-nya terisi ya. Oke, out of balance-nya kok tidak nol, Chair? Nah, di sini terdapat denda. Kenapa Giska itu kita kenakan denda? Karena dia membayar faktur atau piutang tanggal 15 Desember 2012. Seharusnya kan tenggang waktu pembayarannya itu hanya 1 bulan. Jadi dia harusnya bayar 15 Januari 2013. Sekarang sudah 20 Januari. Jadi telat 5 hari. Kalau telat itu kan dikenakan denda 1% sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sehingga di sini ada finance charge-nya atau dendanya 32.500. Kalau kalian tap, nah ini out of balance-nya menjadi 0. Kemudian kalau kita lihat jurnalnya, nak, Ctrl R ya. Di sini terdapat penerimaan. Kalau penerimaan piutang itu cash in bank kita bertambah, piutang kita berkurang. Nah, di sini ada pendapatan denda yang kita terima. Jadi levy kolektif kita bertambah. Kemudian baru kita oke. Dan record. Selanjutnya untuk dokumen 17 adanya kas keluar. Kalau tadi kas masuk, sekarang kas keluar. Nah, kas keluar ini yaitu untuk pelunasan faktur. Artinya kita membayar utang kepada supplier kita, yaitu kepada New Gading. Pembayaran utang dagang itu kita catatnya di purchase karena utang dagang itu muncul karena ada pembelian kredit. Jadi purchase pay bill. Kita pilih suppliernya di sini yaitu New Gading Store. Untuk nomor bukti kas keluarnya yaitu BKK 004 pada tanggal 24 Januari 2013. Jumlah yang kita bayarkan ke supplier tersebut yaitu 1.111.000.
Oke, kita tap. Nah, di sini amount applied-nya sudah terisi Rp1.100.000. Kita membayar utang tanggal 20 Desember 2012. Sekarang tanggal 24 Januari 2013 ini sudah lewat dari jangka waktu yang ditentukan, yaitu sudah lewat 1 bulan, sehingga kita juga harus membayar denda. Jadi finance charge-nya ini 1% ya, 1% dari 1.100.000 yaitu 11.000. Kita dikenakan denda 11.000. Kemudian ketika kita tap, barulah out of balance-nya menjadi 0. Nah, di sini jurnalnya membayar utang itu kas kita berkurang, utang kita berkurang. Kemudian ada beban denda. Jadi kita dikenakan denda. Kalau dokumen sebelumnya itu merupakan pendapatan denda bagi kita karena kita menerima piutang. Sekarang ketika kita membayar utang, kita yang terlambat membayar, maka ada beban denda. Oke. Kemudian record. Cancel. Selanjutnya untuk dokumen nomor 18 adanya kas keluar lagi ya untuk pengisian kembali dana kas kecil. Di soal kebijakan akuntansinya untuk kas kecil yang kita gunakan adalah metode dana tidak tetap, sehingga ketika pengisian kembali dana kas kecil itu kita jurnal yaitu dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas bank. Untuk pengeluaran ini kita catatnya di banking spend money. Untuk pengeluaran kas ini yaitu menggunakan kas umum ya, sehingga pay from account-nya kita ganti menjadi cash in bank. Cek nomornya yaitu BKK 005 pada tanggal 25 Januari 2013. Jumlah yang kita keluarkan oleh bendahara umum yaitu 3 juta rupiah diberikan kepada pemegang dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil di sini mungkin uangnya sudah mencapai batas minimum sehingga dia ajukan permintaan kepada bendahara umum untuk mengisi kembali kas kecilnya. Jadi kita buat di menunya adalah pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil itu akan menggunakan akun kas kecil atau petty cash use account, karena petty cash kita akan bertambah karena diisi. Kemudian cash in bank kita akan berkurang. Kita lihat di Ctrl R yaitu petty cash bertambah atau di debit dan cash in bank kita di kredit 3 juta rupiah. Jika sudah benar, kemudian baru di record. Cancel. Untuk dokumen selanjutnya yaitu masih dokumen kas keluar ya, tetapi kita membayarnya kepada Bank Mandiri. Untuk apa? Untuk membayar angsuran utang bank ditambah dengan bunganya. Nah, ini merupakan pengeluaran kas untuk membayar utang bank. Jadi tetap kita catat di banking. Kalau membayar utang dagang ini tidak di banking ya, tapi di purchase. Karena ini merupakan pembayaran utang bank atau utang jangka panjang, kita catat di banking spend money. Nah, pay from account-nya itu diganti menjadi cash in bank. Nomor bukti kas keluarnya BKK 006 pada tanggal 30 Januari 2013. Jumlah yang kita keluarkan di sini untuk pembayaran utang bank Rp2.570.000. Untuk memo atau keterangannya adalah pembayaran utang bank. Membayar utang bank itu jurnalnya dengan mendebit utang bank itu sendiri, yaitu Bank Mandiri Loan. Utang bank di sini angsurannya 2.500.000. Nah, kemudian karena di sini kita dikenakan bunga, maka akan ada beban bunga. Nah, kita lihat di akun interest expense use account. Nah, beban bunganya otomatis akan terisi Rp70.000. Jurnalnya yaitu Bank Mandiri Loan di debit, interest expense di debit, dan kas kita akan berkurang karena ini pembayaran utang. Kemudian oke, record.
Itulah dokumen yang terjadi atau transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2013. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan penginputan jurnal penyesuaian, yaitu adanya bukti memorial dari perusahaan kita. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.